Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala umuri dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti MPLS hari ini sekalipun dalam bentuk online. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya nanti sangat kita harapkan di yaumil akhir. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Selamat datang anak-anakku sekalian, selamat bergabung di SMK Kebun Jeruk. Perkenalkan, nama Ibu Rahmauyah Parinduri, biasa dipanggil dengan Ibu Rahma. Di sekolah ini Ibu memberikan materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sesuai dengan jadwal, yang mana hari ini Ibu akan menyampaikan materi pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental beragama di sekolah merupakan unsur penting dalam pembinaan akhlak dan kepribadian siswa. Yang mana pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan keagamaan adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut dalam pola ibadah. Pada usia remaja, ditinjau dari aspek ideas and mental growth, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipraktekkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangsenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan menonton TV, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan lain-lain. Meskipun banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta, atau ikut organisasi ekskul sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu?
dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama atau having religion, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment dan driving integration motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding dengan nonton TV, jalan-jalan, hura-hura, dan lain-lain sebagainya. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah ataupun kurikulum atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya, agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog ataupun satu arah indoktriner terkesan sangat sangar karena hanya membicarakan halal dan haram. Ini harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dalam diri sendiri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya, mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut melibatkan diri dalam permasalahan-permasalahan dalam materi pengajaran sekolah. Contohnya, dengan mengajak mereka kerjasama dan mengajak mereka itu melakukan sholat berjamaah di sekolah. Namun di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah, di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal intrinsik di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi ataupun remaja yang berkualitas sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.